Halo Sobat Cupu dimanapun kalian berada, baik dalam maupun luar negeri. Kembali bertemu dengan Minchan di channel Cupu Film. Kali ini kita akan membahas film Thor The Dark World. Film ini adalah karya dari Marvel Cinematic Universe yang menceritakan kisah Thor setelah memperjuangkan kedamaian dunia. Dan kini dia harus kembali mendapat masalah dari serangan musuh bebuyutan kakeknya yang berniat menghancurkan 9 dunia. Thor pun harus berjuang menyelamatkan 9 dunia, termasuk Asgard, tempat tinggal Thor. Oke, siapkan kopi dan bantal kesayangannya. Selamat menonton dan cekidot! Di awal film kita diperlihatkan masa lalu saat penyerangan pasukan dari Malekith berusaha menguasai dunia dan menjadikannya malam gelap abadi. Saat mereka hampir menyelesaikan rencananya, tiba-tiba datang pasukan Asgard senjata yang dipimpin oleh Raja Bor yang menghalangi serangan pasukan Malekith. Saat 9 dunia berjajar, Malekith dapat melepaskan senjata berbahaya yang bernama Aether. Namun, Asgard dapat merampasnya. But Asgard ripped the weapon from his grasp. Tanpa senjata itu, Malekith dapat dikalahkan. Melihat pasukannya terdesak, Malekith mengorbankan semua pasukannya untuk menghabisi pasukan Asgard. Sementara itu, Malekith dan jenderalnya melarikan diri untuk bersembunyi dan akan kembali lagi suatu hari nanti untuk merebut kembali senjata tersebut. Agar Malekith tidak menemukannya, Raja Bor memerintahkan pasukan yang tersisa untuk menguburnya dalam-dalam di tempat yang tidak akan ada siapapun yang dapat menemukannya. Dan inilah kisah Thor The Dark World. Kembali ke masa kini di mana Loki, kakak angkat Thor yang menjadi tawanan karena perbuatannya yang berontak demi tahta Asgard di film Thor. Karena belas kasihan ibundanya, ia tidak dihukum mati. Kini memutuskan untuk menghukum Loki dengan memasukkannya ke dalam penjara sampai tua dan mati sendiri. Sementara di dunia keempat, teman-teman Thor sedang berjuang melawan pasukan penjajah yang berusaha menguasai suatu desa. Saat itu juga, Thor datang dari langit untuk membantu kawan-kawannya bertarung. Tak lama kemudian, bos dari kelompok penjajah itu datang. Ia menentang Thor bertarung. Dan tentunya Thor bukanlah tandingannya. Dengan sekali serang, si bos langsung hancur berkeping-keping. Para anak buah yang melihat kehebatan Thor langsung terdiam dan tertunduk. Mereka lalu dibawa ke penjara. Di kerajaan, para pasukan sedang berlatih dan Thor ngobrol dengan ayahnya yang bernama Odin, di mana sudah membuat 9 dunia damai. Cuma satu keraguan pada Thor, yaitu berpisah dengan Jane sang pujaan hati. Mereka harus berpisah karena Jane manusia biasa, sedangkan Thor adalah ras dewa. Kin berpindah ke bumi, tepatnya di London. Terlihat Jane sedang berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Richard. Namun, di sini Jane terlihat canggung karena di hatinya masih ada Bang Thor. Tak lama kemudian, teman Jane bernama Darcy datang hanya untuk menunjukkan alat deteksi buatan mereka yang mulai menunjukkan sinyal yang sama saat pertama kali Thor pergi. Jane kepikiran soal Thor dan memutuskan pergi dari sana untuk mencari informasi lebih lanjut. Di dalam mobil juga ada pegawai pria magang bernama Ian untuk membantunya dalam segala penelitian. Setelah itu, mereka bertiga pergi menuju ke lokasi sinyal berada. Di tengah perjalanan, sebuah tayangan berita memperlihatkan Dr. Eric yang berlagak tanpa busana seperti orang gila
dengan membawa alat mikromagnetik dan mengatakan akan menyelamatkan dunia yang kemudian diamankan oleh polisi. Kini, Jen dan kawan-kawan sampai di sebuah pabrik bekas. Di sana, mereka bertemu dengan 3 bocil yang mengaku sebagai pahlawan. Bocil tersebut menunjukkan salah satu mobil yang diangkat melayang seperti tidak ada gravitasi. That doesn't seem right. Mereka juga memperlihatkan hal aneh lain di tempat itu, di mana saat mereka menjatuhkan benda ke bawah, maka benda tersebut akan menghilang lalu kembali dari atas dan terus berulang. Namun, tidak semua benda muncul kembali, ada juga yang menghilang dan tak pernah kembali. Setelah itu mencoba mencari sumber gravitasi itu sendirian hingga ia sampai di sebuah ruangan. Dan ia terseret ke alam lain, tepatnya di tempat penguburan senjata ether senjata milik Malekith. Jen melihat tempat itu, ia melihat semacam cairan merah dan masuk ke tubuh Jen dan Jen pun pingsan. Karena ether telah terbebas, Malekith dan pasukannya yang tersisa terbangun dari hibernasinya. Sang penjaga Asgard juga merasakan terbebasnya Esther, sehingga Thor memutuskan turun ke bumi untuk mencari Jen. Jen yang melihat Thor langsung menghampirinya dan menamparnya karena sudah meninggalkannya bertahun-tahun. Padahal Thor sendiri yang berjanji akan datang menemuinya. Setelah itu, mereka bertiga akan ditangkap polisi karena masuk wilayah tanpa izin. Namun, saat polisi mau memegang Jen, tiba-tiba semua terhempas. Thor yang melihat hal itu memutuskan untuk membawa Jen ke Asgard. So am I. Sesampainya di Asgard, Jen disambut oleh si penjaga. Setelah itu, dia dibawa ke UGD Asgard. Beberapa ahli medis menyimpulkan bahwa sesuatu yang berada di tubuh Jen akan menyerang siapapun saat Jen mendapat ancaman. Tak lama kemudian, datanglah Odin yang tampak tidak suka dengan kedatangan Jen karena tak ingin anaknya jatuh cinta pada manusia yang memiliki umur yang pendek. Lalu, prajurit akan membawa Jen kembali ke bumi. Namun tiba-tiba, lagi-lagi Ether bereaksi. Odin yang melihat hal tersebut mengajaknya ke ruang pribadi dan menjelaskan cerita masa lalu dan Ether. And unchallenged. To us as children. Their leader changes matter into dark matter. Turn the universe to one of darkness. Di tempat lain, Malekith merencanakan penyerangan ke Asgard dengan mengirim sang jenderal yang berkorban untuk menjadi mata-mata dengan menyamar sebagai tahanan. Ia dibekali batu api untuk mengubah dirinya menjadi monster. Tak lama setelah itu, jenderal yang menyamar dan para tahanan lain telah sampai di Asgard dan dibawa ke sel bawah tanah. Di sel bawah tanah juga ada Loki dan sedang dikunjungi ibunya dari teleportasi. Sedangkan Thor sedang berduaan dengan Jen di taman. Jenderal Malekith yang sudah berada di sel langsung mengeluarkan batu api kemudian menghancurkannya hingga akhirnya berubah menjadi monster. Ia berhasil keluar dari sel kemudian mengeluarkan para tahanan lain untuk membuat kerusuhan. Thor dan teman-temannya langsung ke sana untuk mengatasi kerusuhan yang terjadi. Being in prison! Penjaga Asgard membuka mata batinnya dan merasakan adanya penyusup sehingga ia segera berlari ke atas jembatan dan berhasil menghancurkan pesawat penyusup tersebut.
Namun, di belakangnya muncul pasukan Malekith datang dari belakang. Mereka menuju ke istana dan aksi saling tembak pun terjadi. Sang penjaga yang melihat kejadian itu langsung mengaktifkan perisai pelindung dan hampir menutupi kerajaan. Namun, Jenderal Malekith yang menyusup mampu menemukan panel kontrolnya dan merusaknya. Sehingga kini sudah tak ada lagi perlindungan, sehingga membuat mereka dengan mudah masuk ke dalam istana. Malekith dan pasukannya berhasil masuk ke ruang Odin, kemudian mulai menghancurkan seisi ruangan. Di sana, dia menemukan Jane yang sedang bersama Frigga, ibu Thor. Melihat Malekith datang, Frigga langsung melakukan perlawanan. Namun, sang jenderal datang dan menangkap Frigga. Malekith mendekat ke Jane, tapi ternyata itu hanyalah jurus bayangan milik Frigga. Malekith pun marah dan langsung membunuh Frigga. Tak lama kemudian, Thor datang dan melempar petir ke muka Malekith. Malekith melarikan diri dan Thor mengejarnya. Namun, dengan portal dunia lain, Malekith dapat lolos. Kematian Frigga membuat Thor dan Odin sangat sedih. Di malam harinya, diadakan upacara pemakaman dan disaksikan oleh penduduk Asgard. Loki yang mengetahui Frigga meninggal juga sedih serta mengungkapkan kemarahannya. Setelah kematian Frigga, Thor mengambil tindakan dengan meminta izin kepada Odin untuk membawa Jane ke dunia gelap, untuk menjauhkan Jane dari kehancuran Asgard yang akan kembali diserang pasukan Malekith. Juga memiliki rencana untuk mengalahkan mereka di dunia gelap saat Malekith lemah dan Jane terlepas dari Aether. Namun, Odin tak mengizinkannya dan memilih bangsa Asgard untuk berperang melawan mereka. Karena tak mendapatkan izin dari Odin, Thor akhirnya menyusun rencananya secara diam-diam dengan cara meminta bantuan kepada 4 kawannya untuk membawa Jane ke dunia gelap. Ada satu portal lain yang bisa dilalui dan hanya Loki yang tahu portal tersebut. Thor akhirnya meminta bantuan kepada Loki dan membebaskan Loki dari sel bawah tanah. Loki menyetujuinya lalu dia menyamar seperti orang lain, namun Thor tak memperbolehkannya. Setelah itu, mereka menuju ke pesawat yang tertinggal di ruangan Odin. Volstagg bertugas menahan para penjaga yang sudah mengetahui rencana Thor. Kontrol pesawat tidak bekerja, tapi Thor memukul mesinnya dan akhirnya mesin menyala. Mereka langsung meninggalkan istana dan dikejar-kejar oleh pasukan Asgard. Look, why don't you let me take over? I'm clearly the better pilot. Now they're following us. Sesampainya di jembatan, mereka turun ke kapal Fandral untuk mengelabui pesawat Asgard. Namun, keberadaan mereka tetap ketahuan, sehingga Frandal memutuskan untuk tinggal dan menahan pesawat itu. Setelah itu, Loki mengarahkan kapalnya ke sebuah terowongan yang hanya Loki yang tahu lokasi itu. Dengan portal itu, mereka bertiga akhirnya sampai di dunia gelap. Malekith yang tahu Aether berada di dunia gelap langsung bangun. Sementara di bumi, Darcy dan Ian mendatangi kantor polisi untuk membebaskan Dr. Eric. Sesampainya di luar, mereka dikejutkan dengan fenomena portal di mana burung-burung berterbangan hingga tiba-tiba menghilang dan kembali muncul dari tanah. Kembali ke dunia gelap, Malekith sudah sampai di sana. Thor melihat kedatangannya dan langsung melakukan rencananya dengan cara berpura-pura pertengkaran dengan Loki. Loki lalu menusuk perut Thor. Saat Thor hendak mengambil palunya, Loki langsung memotong tangan Thor. Setelah itu, Loki menyerahkan Jane ke hadapan Malekith. Mereka percaya bahwa Loki adalah musuh Asgard karena Jenderal Malekith pernah melihatnya
di dalam sel bawah tanah. Saat Aether diserang Malekith, Jane melihat bumi dan 9 dunia mulai sejajar dan akan menjadi gelap. Dan saat Aether sudah terlepas, Loki mengembalikan tangan Thor dan Thor langsung menyerang Aether dengan petir dan membuat Aether hancur. Namun, Aether kembali menyatu dan masuk ke tubuh Malekith. Setelah itu, Malekith kembali ke kapalnya. Sementara Jenderal Malekith dengan pasukannya yang lain ditugaskan untuk melawan Thor dan Loki. Thor dipukuli sampai tak mampu bergerak. Loki yang melihatnya langsung menancapkan pedang ke tubuh si monster. Tapi sayangnya, Loki juga ditarik bersama monster dan dia pun mati bersama monster itu. Thor bersumpah untuk memberitahu Odin tentang kebaikan Loki hari ini. Setelah itu, Thor dan Jane berjalan memasuki sebuah gua. Di sana Jane memberitahu bahwa ia melihat Malekith akan menghancurkan 9 alam semesta serta bumi. Saat itu juga, HP Samsung milik Jane berbunyi yang ternyata itu panggilan dari Richard. Jane langsung mengangkatnya dan terheran-heran bagaimana di dunia gelap ada sinyal yang bisa masuk ke bumi, padahal jaraknya sangat jauh. Jane melihat-lihat dan menuju ke sebuah lorong. Mereka berhasil masuk ke portal yang terakhir menuju pabrik bekas itu. Jane bergegas ke rumahnya untuk menemui Dancy. Sesampainya di rumah yang sangat senang melihat Eric telah kembali. Setelah itu, Eric menyambut Thor dan menanyakan tentang Loki. Thor menceritakan kalau Loki baru saja meninggal. Hal tersebut membuat Eric senang. Ternyata Loki belum mati. Dia menggunakan Edo-Tense untuk membangkitkan lagi dan memanipulasi kematiannya. Ini Loki bebas untuk melakukan rencananya. Loki kembali ke Asgard dengan wujud prajurit, kemudian menyampaikan bahwa Loki meninggal dalam aksinya bersama Thor melawan Malekith. Eric yang pernah bekerja sama dengan Loki dulu berhasil menemukan titik lokasi yang akan digunakan untuk menghancurkan 9 dunia. Lokasi tersebut berada di London, tepatnya di Greenwich, dan langsung menuju ke sana. Mereka memasang alat portal, lalu pesawat Malekith sudah lebih dulu sampai tepat di tengah Greenwich. Pasukannya Malekith mulai keluar dari kapal, kemudian Thor datang dan pertarungan final pun terjadi. Ia mengaktifkan antena portal yang membuat Malekith dan bolak-balik dari alam lain ke bumi sambil bertarung. Dua pesawat angkatan udara yang diperintahkan untuk menembak kapal Malekith, namun mereka malah tersedot ke salah satu dunia 9 alam yang saat ini sudah hampir menyatu. Akibat portal itu, seekor monster masuk ke bumi. Sementara itu, Dancy sedang dikejar-kejar pasukan Malekith. Ian yang melihatnya memanfaatkan gravitasi di sekitarnya dan mengangkat sebuah mobil dan melemparkan ke pasukan Malekith yang mengejar Dancy tadi. Dancy pun terharu atas aksi heroik Ian dan mereka pun berciuman. Akibat portal itu, Malekith terlempar ke Greenwich sedangkan Thor terlempar ke tempat yang cukup jauh. Saat ini, 9 dunia hampir sejajar. Malekith memulai aksinya. Thor sampai di Greenwich dan bertemu Eric juga Jane. Jane mengatakan bahwa mereka terlambat. Satu-satunya harapan adalah dengan alat teleportasi milik Eric yang dibawa Thor mendekat dengan Malekith.
Jen mengaktifkan portalnya dan membuat kedua tangan Malekith terputus dan terlempar ke dunia lain. Thor kemudian berlari ke arah Malekith dan menancapkan portal ke tubuh Malekith sampai dia terpental menuju ke Svartalfheim. Jen yang melihat Thor tergeletak berusaha mendekatinya. Saat itu juga kapal Malekith akan jatuh ke arah mereka. Erik memindahkan kapal itu ke Svartalfheim dan menimpa Malekith. Malekith pun mati dan pertarungan selesai. Kini, 9 dunia berhasil diselamatkan. Thor kembali ke Asgard dan meminta izin kepada Odin bahwa ia tak ingin menjadi raja dan memilih untuk menjaga 9 alam serta melindungi bumi. Thor ingin hidup bersama Jane di bumi. Odin pun membiarkan anaknya pergi atas keputusannya sendiri. Saat Thor sudah pergi, ternyata itu bukan Odin, melainkan Loki. Loki mengungkapkan bahwa ia yang justru berterima kasih kepada Thor. Di akhir film, terlihat dua kesatria Asgard menemui Tannhildartizen, seorang kolektor, untuk memberikannya satu pecahan ether untuk disimpan di sana. Rupanya, Tivan mempunyai rencana buruk ketika dua kesatria itu pergi. Ia mengatakan dia sudah dapat satu pecahan dan kurang 5 lagi. Thor akhirnya kembali ke bumi. Dia disambut oleh Jane dan langsung berciuman. Dan film pun tamat. Gimana pendapat kalian soal film ini? Jika ada rekomendasi film, sertakan di kolom komentar ya guys. Sampai bertemu di film selanjutnya. See you, bye-bye.